Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, perkenalkan nama saya Salma Sagina, NPM 2113022060 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan video penjelasan mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka. Minggu lalu saya menjelaskan dari pasal 1 sampai dengan pasal 8, dan minggu ini saya akan menjelaskan dari pasal 9 sampai dengan pasal 16. Untuk itu tonton terus sampai akhir ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di pasal 9 kita dijelaskan mengenai macam-macam kecakapan. Di sana terdiri atau berisi yaitu kecakapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 terdiri dari dua jenis kecakapan, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Nah, selanjutnya di pasal 10, tepatnya di ayat 1, dijelaskan tentang bahwa kependidikan kepramukaan itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Nah, kemudian di pasal 10 ayat 2 dijelaskan definisi sistem Among. Sistem Among sendiri merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Kemudian pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa sistem Among yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan sistem kepemimpinan. Maksudnya sistem kepemimpinan ini ialah di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Nah, kemudian berlanjut pasal selanjutnya yaitu pasal 11, di mana di pasal 11 dijelaskan yaitu pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Nah, kemudian di pasal 12 dijelaskan tentang jenjang-jenjang pendidikan kepramukaan. Jenjang-jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian pada pasal 13, tepatnya di ayat 1, dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dijelaskan pada pasal 2 yaitu pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pada pasal 3 dirincikan bahwa peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 adalah dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Kemudian pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Kemudian pada pasal 2 terdiri atau dijelaskan yaitu tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi persyaratan standar pendidik. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan bahwa tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Kemudian pada pasal 14 ayat 3 dijelaskan bahwa tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Nah, kemudian di pasal 15 berisi penjelasan mengenai kurikulum kependidikan kepramukaan di mana yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada pasal 16 dijelaskan bahwa satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Baik, pada pasal 17 ayat 1 dijelaskan yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Nah, kemudian pada pasal 17, tepatnya di ayat 3 dijelaskan bahwa evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Kemudian di pasal 17 ayat 4 dijelaskan bahwa evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian pada pasal 17 ayat 5 dijelaskan bahwa evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian di pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Kemudian pada pasal 18 tepatnya di ayat 2 juga dijelaskan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah tadi pemaparan Undang-Undang Gerakan Pramuka dari saya yang dimulai dari pasal 9 sampai dengan 18. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun penyampaian yang kurang bisa dipahami ataupun penyampaian kalimat atau kata-kata yang terkesan sangat cepat. Saya mohon maaf. Dan apabila terdapat kesalahan pun mohon koreksinya dan tolong komentar di bawah ini ya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.